Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida thumma amma ba'd. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatannya. Hambatannya bukan di jalan tapi di rumah. Ada tamu tadi jadi sedikit bersiapnya agak terlambat. Nah, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, akhwati fillah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan yang kemarin. Kalau pada kesempatan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang hak-hak Allah yang harus hambanya penuhi. Dan pada kesempatan yang lalu kita juga sudah membahas hak-hak manusia atau hak-hak hamba yang Allah Subhanahu wa taala akan penuhi jika apa syaratnya? Jika mereka semuanya memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Ana sedang berusaha untuk masuk ke Zoom-nya terlebih dahulu. Nah, tunggu sebentar ya. Bisa kirim ulang linknya. Oh, yang kemarin ya? Oh ya, ini anak-anak aja. Sebentar ya. Dan insya Allah kalau Allah mudahkan biidznillah ta'ala setelah pelajaran materi baru yang baru kita pelajari, insya Allah akan langsung share share kepada panitia supaya bisa di-share ke antum ya. Biidznillah ta'ala. Nah, tunggu sebentar ya. Alhamdulillah, ana cukup bangga melihat motor-motor yang terparkir itu banyak. Bukan nominal yang membuat kita bahagia, tapi semangat antum dan antuna sekalian itu yang bikin Ustadz juga ikut semangat. Karena semangat santri tentunya semangat Ustadznya juga ya. Walau nominalnya tidak seberapa mungkin dibanding di masjid-masjid lain atau di kajian-kajian yang lain, tapi subhanallah karena antum semuanya sudah semangat, biidznillah ta'ala ustadz-ustadznya juga akan ikut semangat. Nah maka ana coba masuk ya. Kemarin ada yang kasih komplain, Ustadz tulisannya kurang gede, jadi insya Allah habis ini ana gedein tulisannya jadi biar lebih kelihatan gitu. Insya Allah. Sudah tampil semua ya di depan, sudah kelihatan. Yang akhwat jelas? Jelas ya, insya Allah. Naam. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk kepada, kalau pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas soal yang ketiga. Ya, sudah membahas soal yang ketiga berkaitan kaifa na'budullah. Kita sedikit murojaah. Ada pertanyaan pertama, apa itu ibadah? Maka jawabannya adalah ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai, baik itu perbuatan ataupun perkataan. Lalu kemudian ada pertanyaan, kaifa na'budullah? Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebentar. Ini agak aku ya. Oh, Nah, kaifa na'budullah azza wa jal? Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Maka jawabannya adalah sebagaimana yang Anda tulis di sini, yaitu kita beribadah kepada Allah dengan cara, ya. Poinnya adalah pada caranya, ya. Dengan cara yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita semuanya.
Ana lupa apakah pada kesempatan yang lalu Ana sudah sampaikan, namun yang ingin diingatkan adalah bahwasanya ibadah itu adalah perkara yang namanya tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Yaitu begitu sudah datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dan hukum asal daripada segala bentuk peribadatan, hukum asalnya adalah haram. Sampai di sana ada perintah yang, atau sampai di sana ada dalil yang memerintahkannya. Berbeda dengan urusan dunia. Urusan dunia semuanya, segala sesuatu aslinya halal sampai di sana ada dalil yang mengharamkannya. Nah, kemudian berikutnya kita akan masuk dalam pembahasan atau soal yang keempat, yaitu kita beribadah untuk apa? Ya, poin besarnya itu adalah untuk apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini anak akan bacakan sekilas, kalau antum mau harokati silahkan. Ya, ganti ya. Soalu ar-rabi', soal yang keempat. Hal na'budullaha, ini hal na'budullaha khaufan wa tama'a. Khaufan artinya takut, tama' itu berharap pahala. Na'am, ya, na'am, na'buduhu kadzalika. Ya, kadzalika artinya begitu. Ya, kita beribadah dengan cara begitu. Jadi soalnya artinya hal apakah na'budullaha, kita beribadah kepada Allah khaufan dengan rasa takut, wa tama'a dan penuh harap. Ya, harapan. Tama' itu artinya harapan. Meskipun dalam bahasa Arab tama' di sini artinya bisa sesuai dengan konteks. Kadang-kadang juga bisa berartikan tamak terhadap dunia. Namun dalam hal ini, dalam hal ibadah, yaitu ketika seseorang mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya. Na'buduhu kadzalika. Begitulah kita beribadah kepada Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yasifu, ya, yasifu al-mu'minina, ya, yang mensifati orang-orang yang beriman. Bagaimana bunyinya? Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, ya, yad'una rabbahum, mereka berdoa, beribadah kepada Rabbnya, khawfan wa tama'a, dengan penuh rasa takut dan juga penuh harap. Surat As-Sajdah. Wa qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'alullaha, ya, as'alullaha al-jannata, as'alullaha al-jannata wa a'udzu bihi minan nari, ya, wa a'udzu bihi minan nari, min an-nari. Aku meminta kepada Allah al-jannah, yaitu surga, wa a'udzu bihi, dan aku a'udzu, apa artinya? Aku berlindung atau aku meminta perlindungan, bihi, ya ini kepada Allah, minan nar, dari api neraka. Bagian yang pertama ini, bagian yang pertama ini disebut sebagai roja. Nah, tulis di sini, oh pakai bahasa Indonesia aja. Disebut sebagai roja. Kalau Anda nulis, biasanya kalau salat atau apalagi saum itu Anda pakai A, ya. Jadi bukan raja tapi roja. Roja. Kemudian a'udzu minan nar ini disebut sebagai khauf. Ya nggak apa-apa, tulisannya bagus sedikit, ya. Roja artinya adalah harapan atau toma, ini ya, sama artinya. Sedangkan khauf artinya adalah rasa takut. Ya, khauf artinya adalah rasa takut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Barangkali penasaran arti lengkap daripada halaman ini bagaimana? Kita akan beranjak kepada yang berikut. Nah, soalan keempat, apakah kita beribadah kepada Allah karena rasa takut dan penuh harap,
Maka jawabannya adalah betul. Kita beribadah kepada Allah karena takut. Takut apa? Takut akan murka dan azab Allah. Kemudian apa? Dan penuh harap. Penuh harap akan apa? Akan pahala berupa surganya. Ya, karena tidak ada pahala atau ganjaran yang lebih baik daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala ketika mensifati atau menyifati karakter seorang mukmin, di mana Allah taala berfirman, yad'una rabbahum khaufan wa tam'a. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan penuh rasa takut dan penuh harap. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, As'alullahal jannata wa a'udzu bihi minan nar. Aku memohon kepada Allah al-jannah, yaitu surga, wa a'udzu bihi minan nar, dan aku berlindung kepadanya dari api neraka. Ya. Meminta surga, memohon perlindungan kepadanya dari api neraka. Afwan, izin minum dulu ya. Nah, di halaman ini ada yang ditanyain dulu mungkin? Nggak ada? Kita lanjut dulu aja ya. Nah, kita akan lanjutkan penjelasannya. Di sini Ana mengutip perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, ini sedikit ada yang menarik. Jadi, Ibnu Qayyim itu punya dua penyebutan nama. Yang pertama adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian yang kedua adalah Ibnul Qayyim tanpa al-Jauziyah. Ini nama yang sama. Ya, ini adalah nama yang sama. Kemudian teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan penjelasan di atas, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, ini ta'liq dari ana, ini penjelasan dari ana, tidak ada di kitab. Sebuah hati dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala itu seperti seekor burung. Jelas ya? Tulisannya jelas? Yang akhwat kurang jelas, ana gedein sedikit. Nah, gini ya. Sebuah hati, ya ini hati manusia, dalam perjalanannya menuju Allah, karena memang di dunia ini kita mengibaratkan hidup itu seperti perjalanan. Yang mana kita tahu perjalanan menuju suatu tempat itu tidak mesti mulus-mulus saja. Begitu juga dengan kehidupan kita di dunia, itu tidak senantiasa atau tidak selalu mulus. Dan dalam hal ini, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengibaratkan perjalanan kita menuju Allah itu seperti seekor burung. Yang mana cinta atau mahabbah, di sini Anda bahasakan mahabbah artinya cinta. Cinta adalah kepalanya, rasa takut yaitu khauf tadi kita sudah pelajari, dan penuh harap yaitu roja adalah kedua bilah sayapnya. Ketika kepala dan kedua sayapnya selamat, maka terbangnya akan bagus. Dan ketika kepalanya hilang, maka burung itu akan mati. Ya, dan jika ia kehilangan kedua sayapnya atau salah satunya, maka ia akan menjadi santapan hewan buas dan menjadi tidak berdaya. Bagaimana itu? Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengibaratkan hidup kita itu seperti, atau hidup kita di dalam beribadah itu seperti seekor burung. Yang mana mahabbah itu menjadi kepalanya. Yang mana seekor burung tanpa kepala, dia bisa apa? Sedangkan kita tahu bahwasanya kepala itu adalah apa? Kepala itu adalah unsur kehidupan. Makhluk hidup nggak punya kepala, bahkan kadang-kadang kita ragu, ini makhluk hidup atau bukan. Tapi tidak secara mutlak, karena kita tahu makhluk seperti amuba, makhluk seperti bakteria dan sebagainya, kita nggak perlu cari kepalanya gitu kan. Tapi kita tahu kalau di sana ada ayam, burung, ataupun serigala, ataupun hewan-hewan lainnya, mereka atau seminim-minimnya kita bisa mendeteksi atau bisa membedakan antara satu hewan dengan yang lainnya adalah dengan kepala. Dan selama masih ada kepala, maka dikatakan masih hidup. Begitu juga perjalanan kita dalam beribadah kepada Allah,
Selama masih ada mahabbah, yang berarti apa? Selama kita itu masih mencintai Allah Subhanahu wa taala, selama kita mengamalkannya dengan penuh cinta kepada Allah, kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka ibadah itu akan berjalan dengan selamat secara umum. Secara umum. Namun ternyata di sana, atau ibaratnya masih bisa hidup lah, ibadah itu masih bisa dikatakan hidup. Hanya saja masalahnya, burung itu, atau seekor burung yang terbang itu memiliki dua bilah sayap. Ya, ini cuma ilustrasi saja, entah mana yang kanan mana yang kiri, pokoknya ini ilustrasi saja. Salah satu sayapnya disebut sebagai khauf atau rasa takut. Salah satu sayapnya disebut sebagai roja atau sebagai penuh rasa harap. Apa contoh daripada khauf? Contoh daripada khauf adalah ketika kita merasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian kita minta perlindungan kepada Allah. Roja adalah harapan kita akan pahala dan juga ganjaran yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta surga, ketika kita meminta kebaikan dan lain sebagainya, maka itu disebut sebagai roja. Yang mana antara roja maupun khauf ini, keduanya itu harus ada. Apa maksudnya harus ada? Keduanya itu harus seimbang, nggak mesti seimbang bobotnya, karena orang-orang itu bisa berbeda-beda dari satu posisi atau dari satu momen ke momen yang lain. Antara khauf dengan roja itu bisa saling dominan satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang rojanya yang kuat, khaufnya lemah. Kadang-kadang khaufnya kuat, rojanya lemah. Itu tergantung dengan situasi atau tergantung dengan tingkat keimanan seseorang. Ya, namun selama masih ada roja, masih ada khauf, maka ibadah itu masih bisa berjalan dengan semestinya, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mungkin jika misalkan seseorang itu ibadah hanya dengan khauf saja, tanpa roja, tidak ada, cuma takut aja. Ya, maka itu tidak akan seimbang. Atau sebaliknya, dia beribadah cuma karena penuh harap saja. Maksudnya harapan dia terhadap atau optimisme dia terhadap Allah Subhanahu wa taala itu terlalu besar sampai dia itu tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalkan, nggak apa-apa lah, saya mau zina, mau khamr, nggak apa-apa, Allah Maha Pengampun. Ya, Allah pasti mengabulkan dosa-dosa saya meskipun saya nggak taubat, saya apa, yang penting saya ibadah, zina jalan, kayak gitu. Atau saya zina, saya gini, yang penting ibadah jalan. Ini adalah disebut sebagai orang yang rojaknya kelewatan. Ibaratnya kalau seekor burung itu sayapnya gede sebelah gitu. Atau malah cuma sebelah doang, cacat deh. Ya. Jadi ibaratnya karena dia terlalu berharapnya berlebihan sehingga tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga salah. Dan ini akan Ana jelaskan di halaman berikutnya insyaallah. Nah, kemudian menghadirkan mahabbah, roja dan juga khauf itu merupakan metode beribadahnya para nabi dan rasul, ya. Di mana ini surat apa ya? Ya. Ana malah lupa, sebentar Ana cek dulu ya. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sebentar Ana cek apa ayatnya sama suratnya. Fastajabna lahu, surat Al-Anbiya ayat ke-90 ya. Al-Anbiya. Ya, ini adalah surat Al-Anbiya ayat ke-90. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastajabna lahu," maka kami kabulkan doanya. "Wa wahabna lahu Yahya," dan kami anugerahkan kepada Yahya. "Wa aslahna lahu zaujah," dan kami jadikan istrinya itu dapat mengandung. Karena pada awalnya Nabi Yahya atau Nabi Zakaria itu sempat putus asa dikarenakan sampai beliau bersama dengan istrinya berusia tua, Allah Subhanahu wa taala itu belum kunjung memberikannya keturunan.
Namun yang menjadikan Nabi Zakaria itu istimewa adalah karena dia tidak pernah berhenti untuk berdoa. Dia tidak pernah berhenti untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fastajabna lah, maka akhirnya Allah pun mengabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan kepada Zakaria Yahya, yaitu putranya Yahya, wa aslahna lahu zaujah. Karena ini bisa menjadi sebuah anggapan sebagian masyarakat bahwasanya kalau perempuan tidak bisa mengandung itu disebut sebagai, kadang-kadang dibilang karena penyakit atau karena cacat dan lain sebagainya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggunakan ibarah wa aslahna, yaitu ibaratnya merubah persepsi orang-orang, ya, sehingga menjadikan istri Nabi Zakaria itu dapat mengandung. Wa aslahna, ya, wa aslahna lahu zaujah. Kemudian apa berikutnya? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sungguh mereka selalu bersegera di dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami, yaitu kepada Allah, dengan penuh harap. Penuh harap itu adalah roja, dan cemas yaitu rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Lalu di mana bentuk cintanya itu mana? Bentuk cintanya adalah ketika Nabi Zakaria itu never stop praying, jadi nggak pernah berhenti berdoa. Itu adalah bentuk cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu berdoa dengan penuh harap, dengan penuh cemas dan yang lain sebagainya, yang mana tentunya iman kita tidak seperti imannya Nabi Zakaria. Tapi kita bisa mengambil faedah dari apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, di mana kita berusaha atau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak jarang, misalkan ada sepasang, kalau manusia selain Nabi, ya, kita gitu, sepasang suami istri, Allah belum karuniai mereka setelah mereka menikah sudah 30 tahun, ya, sudah menikah 40 tahun, belum Allah Subhanahu wa taala karuniai mereka anak, cenderungnya mereka akan putus asa. Ya udahlah, gitu kan. Sehingga kadang-kadang mereka itu akan berhenti berdoa, berhenti minta sama Allah untuk punya keturunan. Ya. Namun yang bisa kita ambil dari ceritanya Nabi Zakaria adalah bahwasanya Nabi Zakaria meskipun sudah berumur lanjut, namun doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Zakaria di setiap ibadahnya, di setiap doanya adalah, ada yang tahu doanya gimana? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami qurrata a'yun, ya, yang dapat menjadi penghias mata. Qurrata a'yun itu bisa menjadi perhiasan mata, maksudnya anak-anak. Dan dalam doa itu juga, atau dalam ayat itu juga, Allah Subhanahu wa taala mensifati keturunan itu seperti perhiasan, ya, disifati sebagai perhiasan. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan bagian doa terakhirnya adalah, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ini harusnya doa yang disampaikan oleh seorang ayah ataupun seorang ibu. Apa maksud daripada jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa? Maksudnya apa? Jadikan keturunan-keturunan kami adalah, atau orang-orang yang kami pimpin adalah orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang bertakwa tidak akan dipimpin kecuali juga oleh orang yang bertakwa. Ya meskipun demikian, tapi Ustadz, ini bapak saya tukang mabuk, ibu juga nggak tahu dah gitu. Tapi alhamdulillah saya ngaji gitu. Bukan, poinnya bukan di situ ya. Kalau gitu Allah tidak jadikan mereka sebagai pemimpinnya orang bertakwa, insya Allah antum yang jadi pemimpinnya orang-orang bertakwa. Ya, jadi poin apa, waja'alna lil muttaqina imama itu bukan untuk kita mandang orang lain. Doanya itu untuk siapa? Untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ya, meskipun mungkin bapak kita, ibu kita bukanlah, ya naudzubillah, mereka bukan orang bertakwa, tapi bukan berarti kita tidak bisa untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan doanya di sini adalah untuk
diri kita. Kemudian, nah di sini ada penjelasan terkait detail yang tadi ya. Khauf ataupun rasa takut, yakni takut daripada murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Geser sebentar ya. Nah, ini lebih jelas. Khauf ataupun rasa takut, yakni takut dari apa? Murka dan azab Allah. Oh, besok-besok backgroundnya jangan ungu biar kelihatan. Kemudian ibadah dengan rasa takut saja seperti ibadahnya orang Khawarij. Ya, seperti ibadahnya orang Khawarij, sehingga mereka itu berbuat ghulu dan bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang lain. Orang-orang Khawarij. Jadi begini, akidah paling mentereng atau paling menjadi karakteristiknya orang-orang Khawarij adalah mereka itu mudah mengkafirkan orang lain gara-gara maksiat. Bukan kekufuran. Kalau kekufuran jelas kita nggak usah memvonis. Ketika seseorang itu terjatuh kepada kekufuran, maka ancaman untuk perbuatan kufur itu sudah terjatuh kecuali dia bertaubat. Untuk orang-orang Khawarij, mau itu maksiat, misalkan zina, khamr dan sebagainya, itu membuat seorang mukmin keluar daripada agama Islam dan tidak bisa bertaubat. Halal darahnya. Itu orang-orang Khawarij. Sedangkan kaidah kita ketika berhadapan dengan saudara-saudara kita atau dengan diri kita yang penuh dengan dosa, kaidahnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana, ya Allah, la tu'akhidna, jangan engkau, bukan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, astagfirullah. Gimana yang sebuah ayat yang mengatakan bahwasanya innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru ayyushraka bih, tidak akan mengampuni dosa-dosa kesyirikan. Maksudnya tidak akan mengampuni itu adalah apa? Kalau orang itu sampai wafatnya tidak bertaubat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sedangkan dosa selain kesyirikan, dosa selain kesyirikan kepada Allah, dosa selain menyekutukan Allah dengan makhluknya, dengan segala sesuatu, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah bisa mengampuninya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya tauhid atau tidak melakukan kesyirikan itu sebagai kuncinya. Ya, sebagai kuncinya. Jadi kalau kita ada kuncinya, meskipun seseorang itu berbuat kemaksiatan, maka dia tetap berhak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, sekalipun naudzubillah dia nyemplung dulu ke dalam neraka, gitu ya. Tapi syaratnya itu tauhid dan imannya itu benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Khawarij, mereka itu beranggapan dosa besar seperti zina, kemudian mabuk-mabukan, mungkin narkoba dan lain sebagainya, menurut orang Khawarij itu sudah menghilangkan keimanan. Ya, dan itu mereka melakukannya karena apa? Rasa takut mereka yang terlalu berlebihan. Ghulu, bahasanya adalah ghulu. Jadi mereka beranggapan bahwasanya kalau ini masih orang-orang seperti ini masih dibiarkan, maka akan banyak terjadi kerusakan di muka bumi, harus segera dihabisin. Makanya darahnya cepat ditumpahin. Mereka sangat mudah menghalalkan darah orang lain. Padahal Allah Ta'ala saja menyuruh mereka untuk bertaubat. Kalau konsepnya orang Khawarij, enggak, habisin. Gitu. Kemudian, dan ini subhanallah, dan orang-orang Khawarij ini, saking kejinya mereka, sampai tumpahlah darah seperti yang kita sebutkan kemarin, yaitu darah sahabat Utsman bin Affan, darah sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, dan juga upaya pembunuhan terhadap Amr bin As dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan, juga sahabat-sahabat yang lainnya. Karena mereka beranggapan kafir, ya, orang nggak mau berhukum dengan hukum Allah, kafir. Padahal kita tahu bahwasanya siapa yang lebih paham dari tentang Al-Quran juga sunnah Nabi kalau bukan sahabat Nabi SAW, tapi dibunuhnya juga. Beranggapan diri mereka lebih paham.
akan isi daripada Al-Quran. Sedangkan yang berjumpa dengan Rasulullah, yang mendengarkan tafsir-tafsir Al-Quran daripada Rasulullah adalah para sahabat ridwanullahi alaihim. Jadi mereka itu rasa takut mereka berlebihan. Kemudian yang kedua adalah raja, yaitu berharap pahala dan ganjaran dari setiap ibadah yang dilaksanakan. Yang mana ibadah hanya dengan harapan saja tanpa ada rasa takut itu seperti ibadahnya orang-orang Murji'ah. Tadi sudah kita sebutkan. Mereka itu bilang nggak apa-apa kita bermaksiat, nggak apa-apa kita berzina, nggak apa-apa kita mabuk, karena kata mereka iman itu sudah bercokol di sini, nggak bertambah, nggak juga berkurang, nggak bisa hilang. Kata mereka seperti itu, selama tidak murtad itu aman. Sehingga mereka apa? Bermudah-mudahan di dalam bermaksiatan. Karena menurut mereka, pertama, Allah Maha Pengampun. Itu betul. Tapi mereka memahaminya dengan cara yang salah. Ya. Kemudian mereka juga beranggapan bahwasanya ketika orang udah beriman, maka udah imannya netep seperti itu. Dan tidak akan bisa berkurang hanya dengan kemaksiatan. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bit-ta'ah, naik kualitasnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu bil ma'siyah, dan kualitasnya itu bisa turun ya, yang berkurang itu kualitasnya ya. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan bisa berkurang kualitasnya dengan kemaksiatan. Dan kalau kita ya itu dia, kalau kita ibadahnya cuma pakai rojak saja, maka akhirnya seperti orang-orang Murji'ah. Nama kelompoknya adalah Murji'ah, orang-orang yang berhulu di dalam berharap seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mahabbah, yakni ibadah dengan landasan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keterpaksaan, bukan karena ikut-ikutan, tapi betul karena melakukannya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ibadah hanya dengan cinta saja ya. Nah, ini ada lagi kelompok yang beda lagi nih. Ibadah cuma dengan cinta itu seperti ibadahnya orang sufi. Sehingga nih catatannya, apapun mereka lakukan demi menggapai cinta Allah menurut pandangan mereka. Makanya nggak heran ada istilah kami mencintai Allah, mencintai Rasulullah, nggak perlu dalil katanya. Gitu ya. Akhirnya datang ke kuburan, ya gitu ya, rokes atau melakukan tarian-tarian yang Ana dulu pernah sekali waktu di Maroko. Ya, di momen itu juga kami yang kawan-kawan dari yang alumni, baik itu alumni Salatiga ataupun yang dari Solo, kita rehlah pergi keluar supaya nggak diajak gitu. Supaya nggak diajak. Pulangnya kami ke sana, baru ternyata di sana mereka habis melakukan haul. Ya. Jadi ya mereka habis melakukan haul di suatu tempat, mursyid tarekat atau pendiri tarekat tertentu ya yang masyhur di Maroko. Ana tanya kepada yang hadir, ngapain aja Gus di sana, gitu kan? Wah, bengok-bengok wong edan lah. Batin ana tahu diikutin. Gitu. Mereka tahu sebenarnya itu bukan bagian daripada ibadah, tapi itu diikuti. Yang mana mereka melakukan segala cara demi menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala tanpa memperhatikan batasan boleh dan tidak bolehnya. Sehingga wajarlah mereka muncul dari mereka itu syubhat yang mengatakan bahwasanya kami cinta kepada Allah dan Rasulnya itu nggak perlu dalil. Betul. Ya, memang dengan kita melihat kuasanya Allah saja itu sudah membuat cinta kita itu membumbung tinggi kepada Allah. Membaca membaca kisah perjalanan hidup Nabi, membaca sifatnya, itu membuat kita makin cinta kepada Rasulullah SAW. Namun untuk mengungkapkannya, maka kita butuh apa? Kita butuh kepastian bahwasanya cara kita mengungkapkan cinta kita kepada Allah, cara kita mengungkapkan cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah dengan cara yang Allah dan Rasulnya redhoi. Seperti itu. Karena kalau enggak, ya sekarang gini saja deh, yang sudah menikah gitu ya. Seorang istri ngupayain segala cara, katanya apa? Wah, ini demi menggapai cinta
suami gitu kan. Misalkan seperti itu. Celana hitam disetrika sampai licin. Sampai kempling licin gitu kan, yang kita tahu ada sebagian celana bahan kalau disetrika terlalu licin malah bentuknya aneh gitu kan, seperti itu. Bagus nggak nyetrika? Bagus. Nah, tapi kalau caranya salah, bukannya menggapai cinta suaminya malah ngelus dada, misalkan seperti itu. Ya, atau enggak seorang suami gitu kan, demi menggapai cinta istri, segala dibeliin sampai duit belanja habis, besok nggak tahu makan apa. Itu bukannya mendatangkan cinta istri, justru malah bikin perkara di rumah, misalkan seperti itu. Itulah kenapa ketika kita mengungkapkan, ingat, bukan mencinta, tapi mengungkapkan cinta kita, itu kita perlu batasan-batasan. Bahkan ketika kita itu ingin mengungkapkan rasa respect kita kepada saudara kita harus tahu teman kita ini seneng nggak diginiin. Dan kita juga mesti tahu, seperti ketika ada orang misalkan saking senangnya dikintilin kemana-mana, itu mengungkapkan rasa senang ya, tapi yang diikutin bisa jadi apa? Risih dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena cara dia mengungkapkan itu tidak sesuai dengan cara yang disukai oleh objeknya, seperti itu. Dan dalam hal ini ketika kita mengaku cinta kepada Allah dan juga Rasulullah SAW, maka dalilnya adalah yang pernah kita bahas kemarin. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa? Rasulullah SAW. Apanya yang diikuti? Ajarannya, cara ibadahnya, akidahnya, muamalahnya, akhlaknya, dan lain sebagainya. Tuh, sesimpel itu Rasulullah SAW memerintahkan kita bagaimana mewujudkan cinta kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Ya, jadi bukan sebagaimana orang-orang sufi yang mereka melakukan segala cara untuk menggapai cinta Allah, melakukan tarian putar-putar itu kan, kata mereka, ketika saya berputar di sana saya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka membaca suatu, atau enggak misalkan ada yang rutin mereka membaca maulid ini, maulid itu, di saat itulah mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya, kita kaum muslimin sangat, atau Islam itu sangat menghargai akal sehat. Ketika datang suatu ajaran yang itu bertentangan dengan akal sehat, tentunya ya kita susah untuk menerimanya. Dan dalam hal ini Rasulullah yang sudah wafat sejak dahulu, terus ada orang yang mengaku berjumpa dengan Nabi yaqdhatan, secara sadar, maka ya ini gimana gitu. Sedangkan kemarin kita bahas, seandainya benar Rasulullah itu bisa datang, harusnya datang kepada Ali bin Abi Thalib ketika hendak berperang, atau datang kepada Aisyah ketika hendak berperang dengan Ali bin Abi Thalib, atau datang kepada Muawiyah ataupun kepada Ali, atau datang kepada orang-orang yang waktu itu, atau kepada Utsman bin Affan. Kalau memang benar bisa datang, kan nyatanya tidak seperti itu. Sedangkan kalau mimpi, itu lain cerita. Kita siapapun kita bisa mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Syaratnya kita kenal betul siapa Rasulullah SAW. Karena kata Rasulullah SAW, man ra'ani, yakni fil manam, barang siapa yang melihatku di mimpi, faqad ra'ani, maka dia benar-benar melihat. Namun, apakah ketika seseorang itu mimpi berjumpa dengan Rasulullah, itu membuat dirinya menjadi istimewa? Enggak juga, gitu kan? Tidak juga. Terus bukan berarti kemudian ketika dia mimpi ketemu Rasulullah, derajatnya naik jadi sahabat. Enggak ada gitu. Ya, terus apa kalimat-kalimatnya jadi dipercaya semua? Ya belum tentu juga, gitu kan? Karena ini pada bidang-bidang inilah banyak hati kaum muslimin itu tercerai-berai, atau hati mereka itu banyak berubah gara-gara itu. Wah, fulan kemarin mimpi ketemu Nabi, wah diambil berkatnya apa segala macam. Aduh, ya capek gitu ya. Tapi itulah tantangan kita sebagai seorang muslim. Nah, kemudian, ini perkataan aslinya ya. Man abidallaha bil khaufi faqat, barang siapa yang menyembah Allah dengan rasa takut saja, fahuwa khariji, maka dia orang khawarij. Wa man abidallaha bil raja'i wat tam'i faqat, barang siapa yang menyembah Allah dengan raja dan juga tamak saja, atau karena harapan saja, fahuwa murji'i, maka dia seorang murji'ah. Wa man abidallaha bil mahabbati faqat fahuwa sufi, wa man abidallaha bil khaufi, ya, wal mahabbati
Warraja'i fahuwa muslimun muwahhidun. Muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya seimbang, semuanya ada. Ya, semuanya ada meskipun kadang kualitasnya bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Kita sampai di sini dulu. Hal min soal, ada pertanyaan? Waktu jam berapa ya? Lupa. Sebentar lagi. Masih ada satu lagi, sebentar Anda lihat. Oh, pendek-pendek. Oke, boleh lah. Ya, satu pertanyaan lagi. Lanjut atau tanya jawab dulu nih? Lanjut dulu aja ya. Lanjut. Nah, thayyib. Nah, berikutnya adalah membahas tentang tingkatan keislaman seseorang. Ini poin-poin kayak gini Ana yang kasih judul ya, yang kasih judul setelah Ana simpulkan dari pembahasan beliau. Nah, yaitu pertanyaan yang kelima, saya bacakan dulu. Ma huwa al-ihsanu fil ibadati. Apa itu ihsan di dalam beribadah? Ya, semoga jelas ya. Al-ihsanu huwa muraqabatullahi. Ini kepanjangan. Muraqabatullahi ta'ala fi al-ibadati. Ya. Ma huwal ihsanu fil ibadah? Apa yang dimaksud dengan ihsan di dalam beribadah? Jadi poin kita adalah mencari tahu apa sih artinya ihsan. Ya. Al-ihsanu huwa muraqabatullahi ta'ala fil ibadah. Artinya adalah menghadirkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha melihat dan pasti mengawasi hambanya. Namun terkadang hamba itu nggak ngerasa diawasin. Itu maksudnya. Karena banyak hamba yang ngerasa tidak diawasi, asik gitu ya. Melakukan kemaksiatan sendiri di tempat orang yang kiranya tidak kenal sama dia, atau di tempat yang kiranya orang tidak dapat lihat dia. Nah, Allah pasti ngelihat, kita tahu itu. Tapi banyak orang tidak sadar bahwasanya Allah itu Maha melihat. Sehingga kita harus menghadirkan apa? Muraqabatullahi ta'ala fil ibadah. Harus menghadirkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala khususnya di dalam beribadah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi yaraka hina taqum." Ia adalah zat yaraka hina taqum, yang melihatmu dikala engkau berdiri. Taqum di sini yaraka hina taqumu, berdiri untuk salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan juga melihat perubahan gerakan tubuhmu untuk melakukan sujud. Ya, namanya dari berdiri, rukuk, sujud itu kan berubah-ubah gerakannya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam al-ihsanu, ini hadis kedua dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Udah sampai hadis keberapa Arba'in Nawawi? Udah, belum selesai kedua. Panjang ya. Enggak apa-apa. Udah nyampe ini belum? Al-ihsanu belum? Belum. Baru masuk iman. Memang betul, itu hadis kedua itu di mana-mana kalau kajian Arba'in Nawawi, hadis kedua itu bisa kalau rutin bisa 3, 4, 5 pertemuan sendiri, memang panjang. Dan Ana juga sempat bilang bahwasanya riwayatnya Imam Muslim itu terkenal banyak yang panjang-panjang, insyaallah. Nah, kita lanjutkan. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka ini tasydid. Ka'annaka tarahu, ya. Fa'in lam takun tarahu, ya, afwan. Fa'innahu yaraka. Ya. Apa artinya ihsan? Adalah anta'budallah, hendaknya engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, dan kalau kamu tidak mampu melihat Allah, sedangkan di dunia ini memang kita tidak mampu melihat Allah. Fa innahu yaraka, ketahuilah sesungguhnya Allah itu yaraka, Allah Maha melihat dirimu. Ini yang dimaksud dengan muraqabah, menghadirkan muraqabahnya Allah
di dalam setiap beribadah. Ya. Kemudian ini artinya ya, apa itu ihsan di dalam beribadah? Ihsan di dalam beribadah adalah menghadirkan muraqabah ataupun pengawasan Allah Ta'ala di dalam beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzi yaraka hina taqum." Ialah yang melihatmu kala engkau berdiri untuk salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan melihat perubahan gerak tubuhmu ya, fis sajidin afwan ya, di antara orang-orang yang sujud ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah. Ya, ini yang dimaksud dengan ihsan. Dan yang dimaksud dengan ihsan di sini, ihsan kan ada rukun iman, rukun Islam, rukun iman, dan juga rukun ihsan. Jadi apa itu maksudnya ihsan? Dengan berkaitan dengan tingkatan-tingkatan ini akan kita bahas setelahnya. Ya. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Meski saat ini, yakni di dunia, engkau tidak dapat melihatnya, namun Allah Maha melihat dirimu. Ini adalah artinya. Nah, kemudian catatan yang penting adalah pembahasan berikutnya. Di sini Anda membawa pembahasan yaitu tentang tingkatan keislaman seseorang itu dibagi menjadi 3. Muslimun, mukminun, muhsin. Level 1-nya muslim. Level 2-nya mukmin, level 3-nya muhsin. Yang dimaksud dengan muslim adalah ketika seorang itu menjalankan rukun Islam. Itu baru sampai tahap muslim. Nah. Ya, baru sampai tahap muslim. Menjalankan rukun Islam itu nggak harus semua. Tapi kan ada yang wajib seperti syahadatnya, kemudian sholat 5 waktunya, kemudian puasa di bulan Ramadannya. Sedangkan untuk zakat dan juga haji itu disyaratkan apa? Mampu. Kalau enggak mampu ya udah enggak usah dipaksakan. Tapi semuanya adalah rukun Islam. Semakin kalau alhamdulillah kita bisa zakat, berarti semakin sempurna. Ketika kita bisa apa? Melaksanakan haji juga semakin sempurna. Maka dari itu sebagaimana Nabiullah Zakaria tidak pernah berhenti untuk berdoa minta anak, kita juga jangan pernah berhenti untuk minta haji. Dan juga jangan pernah doa, ya Allah jadikan saya orang sugih, orang kaya. Jangan. Minta apa? Minta ya Allah jadikan hamba sebagai ahli zakat. Orang kaya belum tentu mau dia ngeluarin zakat. Naudzubillahi min dzalik. Sedangkan orang ahli zakat sudah pasti kaya. Make sense ya? Seakal ya, gitu. Ana diajarin ini sama Ustadz Ariful Bahri yang ngajar di Madinah. Ketika itu, karena kebetulan dulu Ana kameramen beliau. Jadi kalau yang awal-awal ketika beliau ngajar, rekamannya, nah itu Ana. Yang rekam di balik kamera, Ana nggak kelihatan. Gitu ya. Dan salah satu faedah dari beliau itu, jangan pernah minta doa, atau jangan pernah minta sama Allah jadi orang kaya. Kalau mau minta sama Allah, minta jadi orang ahli zakat. Masuk akal gitu ya. Begitu juga minta kepada Allah supaya kita bisa berangkat haji. Kenapa? Karena haji, Ana dapat faedah ini dari Ustaz Nuzul Zikri hafizahullah taala. Haji ataupun umroh, keduanya itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma tidak ada azannya seperti salat. Panggilan ini adalah barang siapa yang memang ingin melaksanakan ibadah haji, maka dia niatkan terlebih dahulu di dalam hatinya, ya Allah bismillah haji. Jalannya gimana? Kita penuhi dulu panggilan Allah, jalannya Allah yang akan mudahkan. Hanya saja penantiannya berbeda-beda. Kayak kemarin tahun lalu yang haji kemarin ini di Kali Jambe. Ya, di Kali Jambe itu ada seorang mbah. Dia tuh penantiannya sebenarnya masih 2025. Nanti masih berapa tahun lagi? 2 tahun lagi dia hajinya. Dia lagi pulang dari sawah, tiba-tiba udah ditungguin sama orang dari Kemenang. Pak, katanya, kenapa mas? Ini siapa? Oh saya dari Kemenang. Kenapa pak? Enggak mau manasik tuh. Manasik apa? Ya manasik haji. Loh, saya jatah masih 2025 katanya gitu. Enggak pak, ini karena kita tahu ya biasa ngantri ada yang tinggal, kemudian ada penambahan kuota dan segala macam, sehingga akhirnya kuota itu atau antrian itu bisa maju gitu loh. Antrian bisa maju. Ayo mbah, ini mau diambil nah ini hajinya.
Karena ya penambahan kuota dan sebagainya, gilirannya Mbah tahun ini. Oke, kalau gitu manasiknya kapan? 3 hari lagi. Maksudnya udah harus siap-siap ke Jakarta 3 hari lagi. Ya kalau mendaftar kan ya insya Allah sudah, misalkan sudah disiapkan paspor apa segala macam, bisa diatur itu kan. Nah, 3 hari lagi. Akhirnya malam itu juga Mbah ini manggil keluarganya, yang bisa hadir siapa? Anak-anaknya semua dikumpulin. Gimana ini Bapak berangkatnya? Anaknya semua sepakat bilang, Pak berangkat Pak. Umur nggak tahu gitu kan. Ada kesempatan berangkat sekarang, ngapain besok-besok gitu kan. Akhirnya apa, malam itu juga nyari siapa yang bisa beli sapinya 3. Dijual sapinya 3, ngelunasin, berangkat. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Bahkan dulu anak ingat diceritakan Ustaz Zulzikri, hafizahullah ta'ala, ada orang untuk ngelunasin. Jadi harusnya tahun ini berangkat, cuma nggak punya uang untuk ngelunasin biaya hajinya. Dia punya tanah dijual, nggak laku-laku. Sekalinya ada yang nawar rumah dia. Jadi dia jual tanah, nggak laku-laku. Sekalinya ada orang nawar, Pak ini rumahnya dijual apa enggak? Gitu. Eman-eman dia, jual apa? Jual rumah jelas eman-eman. Akhirnya karena udah mepet waktunya, tanah nggak juga laku, rumahnya dijual. Dengan rumah dijual ini dia gunakan untuk berangkat haji dan segala macam. Dan subhanallah, pulang dia dari haji, nginapnya di rumah saudaranya. Ya udah nggak punya rumah. Nginap di rumah saudaranya. Habis itu apa? Ya ditanya sama Ustaz Nuzul waktu itu, diceritain sama orang. Ya terus gimana Pak? Ya sudah, yang penting saya alhamdulillah kewajiban saya melaksanakan haji sudah tercapai atau sudah dipenuhi. Ya sudah, berikutnya tinggal kerja lagi katanya, gitu kan. Qadarullah, tanah yang tadinya mau dia jual, dia cabut pelang dijualnya, nggak jadi dijual, aset kan. Rumah udah dijual, masa tanah ini jual juga kan. Tapi ternyata qadarullah nggak berselang lama kemudian, ternyata area itu termasuk area yang ingin dijadikan tempat industri untuk pabrik dan sebagainya. Ditawar mau dijual nggak? Enggak. Dijual nggak? Enggak. Akhirnya jadi karena memang tanah itu dibutuhkan, akhirnya apa? Ya udah deh, kita sewa aja per berapa tahun gitu kan. Kan biasa sewa per 10 tahun enggak, atau per 20 tahun. Oke, jadi kan kepemilikan tetap punya dia, tapi duitnya dapat gitu. Akhirnya apa? Duitnya dapat, rumah yang kemarin dijual sama dia bisa dibeli lagi. Tapi masalahnya adalah cerita orang itu beda-beda. Nggak mungkin kita berharap sama kayak dia, nggak bisa. Tapi yang perlu kita yakini adalah ketika kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memenuhi jalannya dengan cara yang berbeda-beda. Poinnya di situ. Ya kan, kayak kita sering dengar tukang sayur naik haji. Hitung-hitungan matematika nggak masuk. Tapi ternyata matematikanya Allah lain. Perhitungannya Allah berbeda. Seperti itu. Ternyata bisa berangkat, bisa. Jadi untuk berangkat haji nggak ada syarat orang kaya. Syaratnya apa? Mampu dan dia berusaha untuk apa? Memenuhi dulu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu caranya adalah kalau antum yang masih muda-muda belum daftar haji dari sekarang. Sisihkanlah uang untuk berangkat haji karena kita nggak tahu. Ya, namanya juga kita nggak tahu, ya. Mumpung masih muda, gitu ya. Dan untuk bapak-bapak misalkan yang hadir di sini, bapak-bapak misalkan, saya jadwal masih lama, jangan putus asa Pak. Kalau punya uang berangkat haji jadwal masih lama, punya uang berangkat umroh dulu. Ini cerita lagi nih, nggak apa-apa ya nambah cerita ya. So, waktu itu saya di Madinah, baru pulang dari Indonesia. Oh, afwan, waktu itu ya baru pulang dari Indonesia habis musim haji. Habis itu ketemu seorang bapak-bapak asal Medan. Dia berangkat umroh. Saya tanya, Pak dari mana Pak? Dari Medan. Oh Masya Allah, ini umroh pertama kali. Iya, nah alhamdulillah baru pertama kali. Masya Allah, saya bilang begini, insya Allah ya Pak, semoga Allah mudahkan berikutnya bisa berangkat haji. Kata bapak itu, nah mau cerita saya, kenapa? Sebenarnya gini, jadwal dia haji itu masih nanti. Kalau hitung-hitungan habis corona berarti sekitar tahun 2022 atau 2023. Waktu itu 2018, jadi ini 2018 saya ingat Anas seperti itu. Jadi karena jadwal saya masih nanti 2023 dan siapa yang nyangka bakal ada corona kan nggak tahu gitu. Ya. Jadwal saya 2023 dan anak saya kebetulan punya uang, bilang ke saya, Pak kan haji masih lama, mau umroh dulu nggak? Kata bapaknya, ya mau, masa nggak mau? Apalagi dibayarin, siapa yang nggak mau? Akhirnya udah berangkat dulu, Bismillah.
Kata bapak ini, saya belum bisa haji besar, haji kecil dulu deh, katanya gitu. Gitu kan. Berangkat naik pesawat, nyampe turun di Madinah. Anaknya, ketika dia buka HP, anaknya udah miss call dia sampai 12 atau berapa kali. Dia angkat telepon, maaf nak, ini baru sampai hotel. Kenapa? Bapak, tahun depan hajinya. Jadi apa? Harusnya dia jadwal 2023, maju 2019 waktu itu. Dan siapa yang nyangka 2020-nya nggak ada haji. Ya 2019 terakhir kan. Terakhir dia yang apa? Yang kemudian ya Maret itu kalau nggak salah kemudian ditutup semuanya kan. Ya kita nggak tahu rezeki orang beda-beda. Yang penting kita istijabah dulu nih sama perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini muslim, orang yang menjalankan rukun Islam. Meskipun belum sempurna, dia mengimani semuanya, ya berarti dia muslim. Kemudian tingkat kedua adalah seorang mukmin, yaitu yang berusaha beriman dengan semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita beriman kepadanya. Al-imanu billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan juga kitab-kitabnya, wal yaumil akhir. Apa? Belum selesai, ya. Wa rusulihi, dan juga beriman kepada rasul-rasulnya, utusan-utusan Allah, ya. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir, baik itu yang kita anggap takdir baik ataupun buruk. Kok saya katakan anggap? Kenapa? Karena sebenarnya takdir Allah semuanya itu baik. Hanya kadang kita memandang takdir tersebut sebagai kebaikan ataupun sebuah keburukan. Sebagaimana saya sering kasih contoh ke murid-murid saya bilang, bisa jadi kalian menganggap orang tua kalian meninggal itu musibah gede. Betul, itu musibah, betul. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang takdir, meskipun kita pandang itu sebagai kemalangan, namun di samping itu, di balik setiap kemalangan pasti di sana ada hikmah yang sudah Allah persiapkan. Jadi di balik setiap musibah itu pasti di sana ada, kalau kita bersabar menghadapinya, maka di baliknya pasti ada kebaikan. Maka dari itu saya selalu bilang takdir Allah itu pasti baik, hanya bagaimana kita memandangnya saja. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan kepada dirinya, ya, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni haramtu dzulma ala nafsi. Ya, aku telah mengharamkan kezaliman kepada diriku sendiri. Dan kita tahu bahwasanya innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah menyelisihi janjinya. Allah tidak akan pernah mendzalimi siapapun. Namun hambalah yang biasanya melakukan kezaliman. Kayak kita contoh, kalau orang tuanya nggak meninggal, nih anak nggak akan mandiri. Misalkan seperti itu, berarti ketika dia berubah menjadi mandiri, ya ketika dia menjadi anak yang mandiri, itu adalah hikmah di balik wafatnya orang tuanya. Dan masih banyak musibah-musibah yang lainnya yang kita anggap itu sebagai sebuah keburukan. Ya, seperti contohnya kalau sekarang musibah, ini tanahnya dia bakal keambil sama proyek tol. Wah, musibah nggak itu? Musibah gitu kan, dia harus pindah, padahal rumah udah bagus apa segala macam. Ternyata dia dapat ganti rugi yang cukup gede. Yang semulanya dianggap musibah, yang semula dianggap buruk, malah jadi rezeki nomplok gitu kan. Itu kan tergantung dari mana kita memandang, gitu kan, seperti itu. Kemudian itu adalah rukun iman atau mukmin. Kemudian muhsin. Muhsin ini adalah the next level of Muslim, the next level of mukmin. Yaitu apa? Ketika dia bisa menghadirkan muraqabah Allah di dalam setiap ibadahnya. Jadi sini saya katakan seorang muslim belum tentu mukmin. Betapa banyak kaum muslimin yang sholat, yang puasa, tapi dia tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada sifat-sifatnya Allah, tidak mau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, tidak mau beriman kepada kitab-kitab Allah. Itulah kenapa tidak semua muslim itu mukmin. Kemudian tidak semua mukmin itu muhsin. Ya, sekalipun dia sudah beriman, ternyata tantangan berikutnya adalah menjaga diri supaya tidak riya, supaya tidak sum'ah. Apa itu riya? Riya itu ibadah pengen dilihat orang lain. Kalau sum'ah itu dia ibadah pengen didengar sama orang lain. Ya, pengen didengar itu contohnya ya dengan kabar-kabar atau dengan membicarakannya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah ujub itu baru sekali sholat malam aja bangganya kayak udah sholat malam dari kecil gitu. Itu ujub, bangga dengan pencapaian atau dengan ibadahnya diri sendiri, disebut sebagai ujub. Ini semuanya cobaan nih. Karena kadang-kadang karena kita udah tadi malam nih, alhamdulillah Ustadz, Anda bisa sholat malam 12 rakaat, jadi berasa Ramadan. Besoknya nggak sholat lagi. Nah ini
Gara-gara apa? Ujub. Kalau bisa memang semalam 12 rakaat, besoknya 12 rakaat lagi terus. Makanya itu kita nggak perlu ngoyo. Kita pastikan bahwasanya ibadah kita, baik amalan sunnah, ya terkhususnya amalan-amalan sunnah, tetap kita laksanakan meskipun sedikit. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, Ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amal seperti apa yang paling Allah cintai? Maka kata Rasulullah SAW, adwamuha wa in qalla. Yang sedikit tapi continue atau terus menerus. Tapi Ustadz, ana mah cuma mampunya sholat malam 1 rakaat sebelum tidur. Asal continue itu lebih baik daripada sekali sholat 12 rakaat tapi setahun sekali. Atau kentar ketemu Ramadan baru sholat malam 12 rakaat. Ya kan logikanya gitu kan, kita Ramadan aja mampu loh. Padahal kita siangnya puasa. Lah kita yang mau siang pagi makan steak, siangnya makan ayam bakar, malamnya makan yang lain lagi aja, gitu kok nggak mampu. Nah itu karena memang benar ya, ketika di bulan Ramadan Allah jadikan iman kita itu jadi lebih kuat ya dengan banyaknya ibadah. Karena puasa sendiri ya puasa itu ibadah. Kita menjalani ibadah seperti itu. Ya, jadi yang sedikit tapi terus menerus. Ya, meskipun seremeh atau dianggap remeh senyum. Ya, ini banyak orang yang nggak nyadar bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di muka saudaramu, bukan senyum di muka teman. Maksudnya ketika kita ketemu teman lalu kita tersenyum, maka itu adalah sedekah. Ya, itu sedekah. Dan kemudian contoh semisal mengucapkan salam, menyapa. Ya kalau dia non muslim jangan kita sapa. Kalau kita ragu-ragu ya sapa apa adanya saja. Dan kalau dia tahu kita tahu dia muslim, salam assalamualaikum. Ya nggak mesti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khawatir buru-buru dia berhenti gara-gara nungguin jawab gitu kan. Khawatir itu aja ya. Secukupnya assalamualaikum. Rasulullah SAW suatu ketika bersabda, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau enggak aku kasih tunjuk kalian suatu amalan yang kalau kalian lakukan, kalian itu akan saling mencintai, akan saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Apa? Afsyus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Sebenci-bencinya orang, dia enggak senang-senangnya kita. Sekali salam, assalamualaikum. Mungkin dia enggak mau jawab nih sekali. 2 kali assalamualaikum, sampai 100 kali insyaallah jawab dia. Lama-lama jawab juga. Mulai dari situ dulu. Ya, misalkan seorang anak nikah dengan seorang wanita yang ternyata ibu mertuanya masih nggak seneng karena kurang tajir misalkan gitu. Disalamin aja tiap hari, salamin. Itu lama-lama kalah sama bisa ngalahin menantu-menantu yang tajir tapi nggak pernah salam, nggak pernah nyapa. Insya Allah gitu kan. Kita punya salam, insya Allah aman. Anak nggak mau ngikutin tren yang itu. Ya, ya, insya Allah seperti itu. Ya. Mafhum semuanya bisa dipahami. Dan kemudian di sini seorang muhsin sudah pasti mukmin, karena untuk mencapai derajat muhsin pasti dia ada tingkatan iman yang kuat yang harus dia lalui, dan seorang mukmin sudahlah pasti muslim. Dan makanya kalau ada orang mukmin dia tidak sholat, dia iman dari mana gitu kan? Iman dari mana? Sedangkan ada perintah untuk beriman dia tidak jalankan. Ya, muslim belum tentu mukmin. Mukmin belum tentu muhsin, tapi seorang muhsin sudah pasti mukmin dan seorang mukmin sudah pasti muslim. Ini adalah pembahasan terakhir kita pada kesempatan hari ini. Barakallahu fiikum.